Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi ini. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini ada beberapa tantangan di lini produksi, seperti keterlambatan jadwal, biaya produksi yang meningkat, serta tingginya tingkat produk reject dan waste material. Apa menurutmu hasil yang ingin kita capai dari sesi ini? Saya ingin menemukan cara agar produksi bisa tepat waktu, menurunkan biaya operasional, dan mengurangi produk reject serta waste material. Itu tujuan yang bagus. Jadi fokus kita adalah meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas hasil dengan langkah-langkah yang bisa kamu terapkan. Apakah seperti itu? Iya, itu yang saya harapkan. Baik, mari kita evaluasi situasi saat ini. Bagaimana menurutmu kondisi produksi saat ini? Kita sering mengalami keterlambatan karena mesin sering rusak, dan tingkat produk reject cukup tinggi karena kualitas bahan baku kadang tidak konsisten. Selain itu, waste material juga meningkat karena ada banyak sisa material yang tidak terpakai. Kamu tadi mengatakan kondisi saat ini sering mengalami keterlambatan produksi, tingkat produk reject cukup tinggi dan waste material juga meningkat. Apa dampak dari masalah ini terhadap produksi secara keseluruhan? Dampaknya, jadwal pengiriman ke customer tertunda, biaya perbaikan mesin terus meningkat, dan kita harus memproduksi ulang untuk mengganti produk yang reject. Di samping dampak yang kamu sampaikan tadi terkait jadwal dan biaya, dari yang kamu lihat, apa yang sudah berjalan baik dalam sistem produksi kita saat ini? Tim maintenance kita cukup cepat dalam menangani masalah mesin, dan sebagian besar operator sudah terlatih untuk mengikuti standar operasional. Saya menangkap sisi positif bahwa kita masih memiliki tim yang terlatih dan responsif. Baik, mari kita pikirkan solusi bersama. Menurutmu, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerusakan mesin? Untuk mengurangi kerusakan mesin, mungkin kita perlu meningkatkan jadwal pemeliharaan preventif agar mesin tidak sampai rusak parah. Saya apresiasi ide kamu untuk melakukan perawatan preventif. Bagaimana dengan mengurangi produk reject dan waste material? Untuk masalah reject dan waste material, kita bisa melakukan kontrol kualitas bahan baku lebih ketat sebelum masuk ke proses produksi dan memberikan pelatihan tambahan kepada operator untuk meminimalkan kesalahan saat produksi. Baik, tadi kamu sampaikan kita perlu melakukan kontrol kualitas bahan baku dan memberikan pelatihan tambahan kepada operator. Lalu bagaimana menurutmu cara terbaik untuk menekan biaya produksi? Untuk menekan biaya produksi, menurut saya, kita bisa menganalisis proses produksi untuk mencari langkah-langkah yang tidak efisien dan mencoba mengurangi pemborosan material. Saya sangat mengapresiasi ide-ide yang kamu sampaikan tadi, terkait perawatan preventif, pengecekan bahan baku dan pelatihan operator, sampai pada analisa proses produksi. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil minggu ini? Saya pikirkan dulu sebentar. Oke. Langkah-langkah yang terfikir oleh saya saat ini, pertama, menyusun jadwal pemeliharaan preventif di setiap awal bulan untuk semua mesin utama. Kedua, mengoptimalkan daftar checklist untuk kontrol kualitas bahan baku sebelum proses produksi. Ketiga, mengadakan pelatihan ulang secara berkala untuk operator tentang standar kualitas dan efisiensi kerja. Keempat, menganalisis data produksi secara harian untuk mengidentifikasi area yang menghasilkan waste material tertinggi. Dari keempat hal yang kamu sampaikan tadi, kapan kamu bisa mulai melaksanakan langkah-langkah tersebut? Saya bisa mulai dengan jadwal pemeliharaan preventif minggu ini, dan checklist kontrol kualitas bahan baku bisa saya siapkan dalam 3 hari. Saya menangkap rasa antusias kamu untuk segera memulainya. Setelah menjalankan langkah-langkah ini, bagaimana kita akan meninjau kemajuannya? Kita bisa mengevaluasi hasilnya dalam waktu seminggu, terutama untuk melihat apakah ada penurunan kerusakan mesin dan produk reject. Setuju. Kita jadwalkan evaluasi 1 minggu lagi. Jika ada kendala sebelum itu, segera hubungi saya. Bagaimana perasaanmu dengan rencana ini? Saya merasa lebih yakin, Pak, karena sekarang saya punya langkah yang jelas untuk mengatasi masalah ini. Baiklah. Saya mengapresiasi keyakinan kamu. Saya percaya kamu bisa memimpin inisiatif ini dengan baik. Fokus pada implementasi, dan saya di sini untuk mendukungmu jika dibutuhkan. Tetap semangat. Terima kasih atas dukungannya, Pak.